nama saya Karen Felicia dengan NIM 232120438 aka sore semester 6 dari Universitas Pringkostyo. Hari ini saya akan mewawancarai umat beragama yang ada di Indonesia untuk melihat bagaimana kondisi kerukunan umat antar beragama yang ada di Indonesia. Nama budaya, nama saya Krisnanda Dharma Saputra Tantama. Saya dari Vihara Metajaya sebagai muda-mudi. Saya berumur 25 tahun, jadi sudah 6 tahun saya di Vihara Metajaya. Nama budaya, perkenalkan nama saya Cynthia Margareta, usia 26 tahun, dan sebagai muda-mudi Vihara Metajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiza Nadia. Shalom, perkenalkan nama saya Rukmana Purba, saya mewakili umat beragama Kristen. Halo, perkenalkan nama saya Arlina, saya adalah pengurus di Klenteng. Secara keseluruhan menurut saya kerukunan tersebut dapat dijaga. Beberapa daerah memang ada di mana kita menemukan berita bahwa tidak adanya toleransi antar agama. Namun menurut saya itu tidak menjadi hal yang sangat-sangat serius menurut saya, karena memang terjadinya di tempat-tempat yang lain. Namun secara keseluruhan masih terjaga toleransinya. Untuk skala menurut saya 80 lah, berdasarkan dari berita tersebut tetap ada celahnya kan, intoleransi. Nah, untuk agama Buddha sendiri dengan agama lain menurut saya masih terkontrol lah, masih toleransi satu sama lain. Kita menghargai agama sebelah, mereka pun menghargai agama kita. Baik, menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah cukup baik, walaupun masih terjadi beberapa permasalahan di beberapa daerah. Kalau dinilai dari skala 1 sampai 100, saya akan memberikan nilai 85, karena masyarakat Indonesia pada dasarnya sudah terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai agama dan saling menghormati. Sebagai umat Kristen, saya melihat hubungan pemeluk agama lain juga cukup baik. Banyak kegiatan sosial yang diadakan untuk membantu masyarakat yang dilakukan bersama tanpa membedakan agama, sehingga tercipta rasa saling menghargai dan toleransi. Menurut saya dari skala 10 sampai 100 itu kerukunan umat beragama di Indonesia sekarang berada di angka 70, karena sudah terjalin cukup baik. Cuman yang namanya perbedaan terkadang menimbulkan beberapa konflik, tapi seiring berjalannya waktu, pemikiran orang-orang di Indonesia ini sudah mulai terbuka oleh menghadapi perbedaan. Contohnya seperti di lingkungan rumah saya, kami bertetangga, saling berbeda ras, suku, agama, dan yang lain-lain, tetapi tetap saling membantu satu sama lain, karena dalam agama saya juga diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain dan selalu bekerja sama tanpa memandang perbedaan, begitu. Oke, pertanyaan kedua. Dalam ajaran agama Islam, kerukunan umat beragama itu bagian dari inti pengajaran itu sendiri. Karena dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwa kita dilarang untuk mencela dan merendahkan agama orang lain. Jadi itu sebagai landasan kita untuk saling menghormati. Kemudian ada konsep namanya tuh ta'awun. Ta'awun itu tuh tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kita saling membantu tanpa melihat perbedaan itu, apalagi dalam hal agama. Jadi di Islam itu sangat ditegaskan untuk saling menghargai, baik dalam akidahnya maupun dalam kehidupan sosial. Menurut dari agama Buddha sendiri adalah kita saling menjaga agama saya, agama saya. Itu pun yang diajarkan oleh agama Islam sebenarnya. Namun agama Buddha pun memiliki prinsip seperti itu. Bahkan agama Buddha sendiri mengatakan kalau kamu sudah bisa pindah agama, kamu harus menghormati gurumu yang masa lalu, istilahnya sebelumnya, barulah menghargai agama Buddha. Itu menunjukkan bahwa ya kita saling menjaga lah sebenarnya. Baik, untuk agama Kristen sendiri, setiap orang diajarkan untuk mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun latar belakang lainnya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih, saling menghormati dan membawa damai bagi orang lain. Karena itu, umat agama Kristen diajarkan untuk hidup rukun dan menjaga hubungan baik dengan sesama dan siapa saja.
ketika ada agama yang lain yang melakukan kegiatan, kita turut membantu. Satu, kedua, ketika mendirikan tempat sembahyang tanpa membedakan suku, kita memberikan bantuan dana tersebut. Menurut saya, kehidupan yang harmonis bisa tercipta jika setiap orang memiliki sikap saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Selain itu, komunikasi yang baik, gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari juga dapat mempererat antar umat beragama sehingga tercipta suasana damai dan nyaman. Kalau menurut saya apapun acaranya, misalnya dari Buddhis ini Waisak, agama Islam ada Idul Fitri, ataupun agama Kristen dan Natal, kita saling menjaga. Jangan sampai kita merusak momen kebahagiaan mereka yang sakral juga sebenarnya dengan memberikan pemahaman agama kita yang mungkin nggak nyambung istilahnya ke agama mereka. Jadi saling menjaga. Menurut saya, setiap umat beragama harus saling menghormati perbedaan keyakinan, harus menghargai pilihan agama orang lain, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita, serta menjaga sikap toleransi agama kita dengan agama lain. Dengan saling menghargai, kerukunan antar agama akan terjaga dengan baik. Menurut saya, setiap umat beragama itu memiliki tanggung jawab moralnya masing-masing. Dan kita juga harus memegang teguh prinsip seperti menghormati hak setiap umat beragama dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. Jadi kita tuh tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain atau juga merendahkan keyakinan orang lain. Terus selalu mengingat nilai-nilai moral seperti kebaikan, toleransi, dan kasih sayang. Dan juga kita harus memahami ajaran agama kita, karena setiap agama itu menurut saya pastinya mengajarkan tentang toleransi dan kedamaian kepada umat beragama lainnya. Ketika terjadi masalah antar umat beragama di setiap kegiatan ibadahnya, pemerintah harus langsung ikut mendamaikan ketika terjadi kerusuhan. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Menurut saya juga, pemerintah berperan menjaga kerukunan beragama dengan menjamin kebebasan beragama untuk memilih agama sendiri, membuat aturan adil, serta menjadi penengah jikalau ada konflik. Kalau menurut saya, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan beragama. Pemerintah harus bersikap adil terhadap semua agama, menjamin kebebasan beribadah, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya toleransi dan persatuan. Selain itu, pemerintah juga perlu menjadi penengah apabila terjadi konflik, kehidupan nyata masyarakat tetap aman dan harmonis. Menurut saya, pemerintah itu harus memastikan setiap kebijakan yang diberlakukan itu melindungi hak setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Terus pemerintah juga harus hadir dalam ruang digital seperti memberikan literasi kepada warga-warganya agar bisa memilah-milih informasi yang ada di media sosial. Apalagi sangat mudah tersebar informasi-informasi baik itu negatif maupun positif di media sosial itu. Dalam hal agama tuh sangat mudah dipecah belahnya karena agama ini sensitif ya kan. Nah, dari situ orang bisa masuk untuk memecah belah bangsa, memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Jadi pemerintah harus aktif dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakatnya.